Selamat pagi, ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini semua? Selamat pagi Bu, kabarnya alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya ibu. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Julita Bukit. Di sini saya sebagai observer dan coach hari ini yaitu Ibu Eldrianta dan coach Ibu Siti Hawa. Oke, sebelumnya saya akan berbincang dulu nih ya, kepada ibu coach kita yaitu Ibu Eldri. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini Bu Eldri? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik Bu. Ibu Iya Ibu, Julita apa saya juga kabar baik Bu. Ibu Eldri hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? benar Ibu? Oke Ibu, begini ya Bu ya, sebelum, Ibu melakukan proses coaching nih ya Bu ya, di sini kita berbincang dulu mengenai coaching, gimana prosesnya ya Bu ya. Iya Ibu. Iya, baik Bu, nanti pada saat coaching ini antara coach dan coachee, saya akan mengamati ya Bu ya, mengamati, dan menilai sesuai dengan, rubrik penilaian coaching. Ya, apakah, coaching yang Ibu lakukan ini sudah melalui alur tirta atau belum. Dan untuk selanjutnya, Ibu di sini, menggunakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, Bu, ya, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ke coachee. Lalu si, coachee ini apakah sudah sesuai menjawab pertanyaan dari si coach, ya. Lalu Ibu jangan lupa juga di sini, yang disampaikan itu ada melalui proses, coaching ya, Bu, ya. Yaitu ada kemitraan, proses, keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu kira-kira? Iya Ibu, siap Ibu. Oke, siap. Dan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, terima kasih Ibu Observer, Ibu Julita. Nah, di sini kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan pada kegiatan hari ini adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap Mhm. permasalahan yang disampaikan coach. Terus yang kedua yaitu berada pada present atau kehadiran penuh. Kemudian yang ketiga, saya dapat mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, agar tujuannya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach alami, Ibu. Oke, baik Ibu ya. Jadi kompetensi yang mana nih yang lebih spesifik yang Ibu lakukan, di coaching ini, Bu? Baik, Ibu. Nah, dalam coaching kali ini, Ibu, kompetensi yang saya kuasai secara spesifik ialah mungkin kompetensi kehadiran penuh, Ibu. Karena ketika saya tetap berada di present atau kehadiran penuh, saat saya menderita, maka ya terfokus, maka saya mampu menjadi pendengar yang aktif, Ibu. Kemudian saya akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi si koci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki, Ibu. Begitu, Ibu. Oke, baik, Bu. Jadi inilah, spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti ya, Bu, ya. Lalu yang ketiga nih, Bu, ya, indikator ketercapaian, apa yang, Ibu kembangkan, yang Ibu inginkan? Baik, Ibu. Lalu dalam indikator ketercapaian yang saya harapkan begitu ya, Bu, ya, Iya, Bu. yaitu saya bisa menggali potensi si koci dalam menyelesaikan masalahnya, Bu. Kemudian koci tersebut merasa terbantu dalam percakapan ini dan bisa menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya sehingga tercapailah tujuan yang diharapkan. Jadi
itulah 2 indikator pencapaian dalam saya melaksanakan kegiatan coaching ini, Ibu. Oke, Jadi baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi, proses coaching ini sudah bisa kita lakukan ya, Ibu, ya, dan lakukan dengan sebaik-baiknya, Ibu, ya, sesuai dengan tujuan Ibu. Nanti Ibu setelah proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan nanti yang kita bahas kembali. Oke, Ibu, sudah bisa kita mulai? baik, terima kasih Ibu Zulita. Baik, kita persilahkan, Ibu. Pagi Ibu Siti Hawa, Ya, selamat pagi, Bu. bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya pada pagi hari ini, alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga sehat Ibu ya. Jadi syukurlah ya Bu ya. Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat. Tapi Bu, kalau saya perhatikan, Ibu kelihatan kurang bersemangat Ibu. Ibu kelihatan kurang ceria pada hari Iya, ini. Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, Bu. Tapi saya segan. Gimana, Bu? Kira-kira Ibu ada waktu tidak pada pagi hari ini? Mengganggu tidak saya untuk bercerita? Iya Ibu, saya ada waktu Ibu. Ibu jangan sungkan-sungkan Ibu. Ibu tidak mengganggu waktu saya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang menjadi masalah yang Ibu alami sehingga Ibu terlihat kurang bersemangat dan kurang ceria Ibu? Iya. Jadi begini, Bu. Eh, Beberapa hari ini saya lihat ada murid saya itu yang kurang bersemangat dalam belajar, Bu. Begitu. Jadi ketika belajar itu dia sering bengong begitu, Bu. Jadi saya jadi bingung begitu, bagaimana caranya menghadapi anak-anak ini gitu, Bu. Karena di situ dia terlihat melamun, murung gitu. Berarti permasalahan Ibu itu ada siswa Ibu yang melamun begitu ya Bu, kurang fokus begitu Iya, berarti. dia kurang fokus dalam belajar, Bu. Kurang fokus itu kenapa ya kira-kira ya Ibu? Penyebab Itulah, Bu. Karena uh, murid saya ini, Bu, dia sering melamun, habis itu meletakkan kepalanya di atas meja, kadang uh, mengantuk gitu pagi-pagi, Bu. Jadi saya bingung kenapa anak ini seperti ini gitu, Bu. Jadi dia sangat tidak bersemangat dalam belajar begitu, Bu. begitu ya permasalahannya ya Bu ya. Iya, Bu. Kita hari ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari Iya, uh, beberapa kali, Bu, saya sudah mulai menanyai anak tersebut, Bu, kenapa kira-kira dia sering tadi Ibu Siti Hawa? tidak selera belajar gitu. Jadi setelah saya identifikasi, Bu, rupanya anak ini tidak makan dari rumah, Bu, tidak berselera begitu, Bu. Begitu ya Bu ya, berarti itu yang menjadi permasalahan yang Ibu Ketika saya tanya kan, Bu, ketika saya tanya eh, dia berkata, Bu, pagi-pagi itu saya tidak bersarapan ke sekolah. Nah, saya tanya mengapa tidak sarapan gitu. Namun dia eh, namun dia bilang orang tua saya itu tidak sempat memasakkannya gitu. Sementara saya eh, sarapannya itu tidak sempat karena buru-buru berangkat sekolah gitu, Bu, karena takut telat, akhirnya dia tidak sarapan, Bu, begitu. saya mengerti maksud Ibu Siti ya. Jadi kira-kira Bu dari kegiatan coaching kita ini apa yang ingin Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Bu?
Apa yang Mohon maaf Bu, saya tidak mendengar suara Ibu. dari kita melakukan kegiatan ini, Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kita melakukan kegiatan coaching ini, Bu? Iya, jadi setelah saya mengetahui itu permasalahan anak tersebut ya kan Bu, saya berupaya untuk mencari informasi, menggali informasi dari anak tersebut, hal apa sebenarnya yang terjadi selain tidak sarapan pagi, Bu. Nah, jadi sehingga nanti saya mengetahui uh, keakuratan daripada alasan anak tersebut, begitu Bu. Saya mengerti maksud Bu Siti. Sekarang Bu, bagaimana cara Ibu mengajar di kelas sampai Jadi ketika saya setelah mengetahui permasalahannya Bu, memang di situ apa namanya anak-anak sering tidak semangat itu tadi, faktor utamanya itu karena tidak sarapan, akhirnya ketika jam pelajaran mulai dia lapar Bu dan tidak konsentrasi dalam belajar, dan ketika belajar itu pun dia sering garuk-garuk kepala, sering melihat ke keluar gitu, karena dia ketika belajar itu hanya mengharapkan cepat lonceng berbunyi istirahat supaya dia cepat bisa makan ke kantin Bu, begitu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti di pikiran anak tersebut eh, cepat keluar dari istirahat begitu ya Bu ya, sehingga si anak buru-buru pergi ke kantin gitu, nggak konsen lah ceritanya dalam belajar. Iya Bu, jadi dia eh, tidak konsentrasi dan tidak fokus, begitu Bu. Baik Bu. Jadi penyebabnya itu kira-kira tadi apa Bu ya? Si anak tersebut cepat keluar. Penyebabnya itu tadi Bu, karena lapar gitu. Jadi nggak ini lapar, terakhir ke sekolah itu pikirannya hanya makan terakhir ya kan Bu, karena tidak konsentrasi lagi belajar, dari rumah tidak sarapan dan mengganggu pembelajarannya. Jadi niatnya ke sekolah itu udah beda, karena pikirannya tinggal makan makan gitu Bu, karena lapar ketika belajar. Baik Ibu, nah dari penjelasan yang Ibu sampaikan dari permasalahan Ibu ini, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Uh, Sampai saat ini Bu, setelah saya teliti tadi penyebab utamanya itu, dan di sini saya ingin uh, menemui orang tuanya Bu. Dari penjelasan anak tersebut sudah saya ingatkan kepada anak bahwasanya pentingnya sarapan sebelum sekolah itu harus tetap dilakukan begitu Bu. Dari permasalahan ini tadi Bu, dari penjelasan anak tadi saya bisa mengambil saya bisa mencari solusinya sedikit di sini Bu. Saya akan menemui orang tua karena untuk mengecek kebenaran daripada alasan anak tersebut, begitu Bu. Baik Ibu, jadi permasalahan Ibu seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi Ibu tentu ya Bu ya, permasalahan tersebut sangat mengganggu tugas kita sebagai pendidik tentunya ya Bu ya. Iya Bu, menurut saya sangat mengganggu karena ketika saya menerangkan siswa saya, anak tersebut dapat belajar dengan tertib, tenang, fokus seperti teman-temannya Bu, begitu. Ya, baik Ibu, sebenarnya yang Siti lakukan itu sudah sangat bagus Ibu. Saya juga sependapat dengan Ibu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Atau pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan
sejauh ini? Jadi keadaan anak-anak gitu ya Bu, yang tidak fokus tadi khususnya ya Bu. Jadi di sini saya buat pun pembelajaran begitu Bu, dia tetap tidak fokus. Namun saya mencari alternatif yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan saya berikan alternatif ini tadi Bu, anak didik tersebut dapat menerapkan dan mengetahui bahayanya tidak sarapan pagi, dan akhirnya nanti dia melaksanakan yang kita inginkan. Contohnya seperti sarapan pagi tadi Bu, dilaksanakan agar nanti uh, dia belajar dalam keadaan fokus, siap menerima pembelajaran. Begitu Bu. Selain langkah yang Ibu sebutkan barusan, kira-kira nih Bu, langkah-langkah atau ide-ide ataupun langkah yang akan Ibu lakukan lagi, yang perlu Ibu perbuat untuk kedepannya Bu? Iya Bu. Jadi setelah mengetahui masalah ini tadi, setelah saya identifikasi permasalahan Bu, jadi hal yang mungkin yang akan saya lakukan itu yaitu menemui orang tuanya begitu ya Bu. Menemui orang tuanya secara pribadi ketika mengantar anaknya sekolah atau apa gitu ya Bu. Di situ saya akan menanya orang tuanya dan mengusulkan kepada orang tuanya kalau bisa itu kalau biasanya dia lama bangun, tolong anaknya ini dipersiapkan dulu sarapannya pagi sehingga nanti anak ini berangkat ke sekolah dalam keadaan sudah sarapan begitu Bu. Dan selain itu juga anak didik ini tadi sering takut telat ke sekolah begitu. Jadi saya akan usulkan kepada orang tuanya untuk memasang alarm Bu, jam beker ataupun membuat alarm dari handphone begitu Bu. Jadi sehingga bangunnya itu dapat terkontrol begitu Bu. Baik Ibu, saya setuju sekali dengan ya, si anak akan merasa terganggu begitu, kurang fokus begitu ya Bu ya dalam Iya belajar Bu. ini. Lalu kira-kira apa yang masih membuat Ibu masih merasa sedikit resah selama ini? Gimana Bu? Kurang jelas saya dengar saya Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Kira-kira Jadi apa Ibu khawatirkan terhadap rencana Ibu ini? Gitu. iya, jadi yang saya khawatirkan sini Bu, yaitu tidak tercapainya pendidikan pada anak tersebut. Sehingga saya bergerak hati saya untuk membantu anak tersebut untuk memecahkan masalahnya Bu. Seperti sarapan tiap pagi itu harus dilaksanakan. Jadi untuk kedepannya Bu, saya akan memberi saran atau memberi nasihat-nasihat baik kepada anak tersebut, begitu Bu. Dan komitmen saya setelah mengetahui keadaan anak-anak tadi seperti itu Bu, saya akan setiap pagi itu mengingatkan anak tersebut untuk sarapan terlebih dahulu sebelum sekolah. Dan yang kedua itu komitmennya itu selalu mengingatkan anak jika tidak sempat sarapan pagi, maka saya akan menyarankan mereka untuk membawa bekal dari rumah. Selain itu juga di dalam WA group saya akan mengingatkan orang tua murid untuk besok pagi itu anaknya sarapan dulu sebelum sekolah atau dibawakan bekal begitu Bu. Wah, keren sekali Bu Siti Hawa ya. Saya sependapat sekali dengan Ibu. Rencana yang Ibu barusan bilang sangat luar biasa Ibu. Nah, jadi Ibu, setelah kita bercerita ini Ibu, bagaimana sekarang perasaannya Ibu? Apakah Ibu merasa
saya sangat lega, Bu. Dan selain itu juga dari permasalahan saya ini, Bu, perlu juga saya rasa saya itu melibatkan pihak sekolah begitu, Bu. Seperti mengusulkan kepada kepala sekolah agar mengadakan sosialisasi untuk kelas-kelas yang lainnya sehingga nanti tidak terjadi lagi masalah yang sama seperti yang saya rasakan, Bu, gitu. Dan memanggil orang-orang tua murid untuk menindaklanjuti permasalahan ini, begitu, Bu. Ya, Bu, benar sekali, Bu. Kalau begitu, Ibu harus melakukan. Bu, nggak dengar suaranya, Bu. Kalau begitu, Ibu harus melakukan pendekatan pada si anak dan menerapkan langkah-langkah yang disebutkan tadi, Ibu. Ya, saya sangat setuju, Ibu. Jika kita libatkan juga warga sekolah, khususnya sejawat maupun pihak sekolah, kepala sekolah dalam memenuhi kebutuhan si anak atau memberikan motivasi dukungan kepada si anak. Iya, baik, Bu. Memang rencananya seperti itu, Bu. Melibatkan anak-anak didik, rekan sejawat, begitu. Jadi semua itu kita berjalan bersama, selaras, sehingga nanti dalam pendidikan itu kita mencapai apa yang kita harapkan bersama, begitu, Bu. Iya, Ibu. Saya merasa sangat senang dan bersyukur ya, Bu, ya. Karena pada akhirnya Ibu sudah merasa sedikit lega, tidak seperti tadi ya, Bu, sebelum kita melakukan coaching. Dan semoga komitmen atau langkah-langkah Ibu disebutkan tadi bisa berjalan dengan baik ya, Bu, ya. Nah, pertanyaan, adakah batasan waktunya ketika Ibu mau atau melakukan rencana yang akan Ibu lakukan? Batasannya, Bu, saya berharap masalah ini segera terselesaikan begitu ya, Bu. Jadi harapannya saya dalam waktu 2 sampai 3 bulan ini permasalahan untuk anak yang tidak sarapan setiap pagi itu mulai ke depannya nanti sudah menerapkan sarapan setiap pagi, Bu. Jika dia tidak sempat sarapan pagi, kita harapkan anak tersebut semua membawa bekal, Bu. Seperti sekarang kan ada istilah membawa bekal begitu ya, Bu. Jadi hal ini sangat kita harapkan sehingga nanti tidak terjadi stunting pada anak didik kita, Bu. Begitu, Bu. Bagus sekali, Ibu. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Harus meminta dukungan ya dari sekolah maupun dalam sana yang dilakukan. Ya, Bu, ya. Bagus, Ya, Bu. keren. Luar biasa dengan kursus kita, Ibu. Semoga harapan kita pada anak-anak dapat berjalan dan terselesaikan ya, Bu. Ya. Oke, Ibu. Dalam menjalani tugasnya. Terima kasih buat waktunya ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan curhatan saya dan jangan bosan-bosan mendengar curhatan saya, Bu, karena bertukar pikiran itu sangat dibutuhkan khususnya untuk saya itu. Jadi setelah bertukar pikiran itu, Bu, saya merasa senang dan lega begitu, Bu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan curahan hati saya dalam mengajukan pendidikan anak-anak ya, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Ya, saya senang, Bu, bisa sama-sama itu tugas kita ya. Oke, Ibu, tetap semangat ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, Ibu. Ya,
Ibu Eldri dan Ibu Siti sudah melakukan coaching ya. Sudah sangat baik. Di sini kita akan melakukan umpan balik ya untuk Ibu Eldri. Baik untuk Ibu Eldri sebagai coach ya. Sini langsung aja. Apa aja yang udah Ibu lakukan Bu pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu observer, Ibu Julita Budi. Indikator pencapaian yang saya inginkan atau yang saya harapkan dari potensi si coach dalam menyelesaikan masalahnya Ibu. Kemudian coach tersebut merasa sangat terbantu dalam kegiatan kami melakukan coaching ini dan bisa menemukan solusi dari permasalahan si coach. Jadi apa yang menjadi permasalahannya ya, kita dapat solusinya sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan oleh jadi indikator pencapaian dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi Ibu. Oke Ibu, baik. Kompetensi setelah itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada hasil proses coaching ini, Bu? Baik observer, kompetensi coaching yang saya akan kembangkan di kegiatan hari ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif tentunya Bu terhadap permasalahan yang disampaikan oleh si coach. Kemudian yang kedua, kompetensi saya yaitu saya tetap berada dalam keadaan present atau kehadiran penuh. Kemudian yang ketiga, saya dapat mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya ya Bu ya, sini saya akan menceritakan bagaimana pengamatan saya tadi kepada Ibu sebagai coach tadi ya Bu ya. Nah, jadi setelah proses coaching ini tadi saya sudah menampak ya Bu, saya sudah melihat Ibu sudah sesuai dengan alur cerita yang sangat luar biasa ya Bu ya. Dan syukurnya alur cerita ini terlihat Bu, terlihat sudah bertanggung jawab sehingga si coach ini menyampaikan masalah-masalahnya yang dihadapinya. Serta coach ini sendiri juga mampu memberikan solusi yang terbaik, begitu ya, Bu, ya? Iya Ibu, benar Ibu. Oke, jadi Ibu di sini juga sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh seperti yang Ibu bilang tadi, yang seperti yang sudah Ibu harapkan sesuai dengan prinsip coaching, ya, Bu, ya. Lalu, di sini juga Ibu sudah sangat kreatif ya, Ibu, ya, di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan ke coach. Nah, Bu, terakhir ini, Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang Ibu ingin kembangkan setelah, tadi Ibu setelah melakukan coaching, Bu? Baik Ibu Julita, Ibu observer. Nah dalam diskusi kegiatan coaching tadi, kompetensi yang akan saya kuasai, akan saya kembangkan ke depannya, yaitu secara spesifiknya ya Bu ya, mungkin kompetensi kehadiran penuh Ibu. Karena ketika saya tetap berada di kehadiran penuh, saat mendengar si coach bercerita, maka saya atau konsep dan fokus, maka saya mampu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Begitu kira-kira Ibu. Oke Ibu, baik sekali ya Bu ya, untuk, kompetensi yang akan Ibu kembangkan kembali. Oke Ibu, sukses kita selalu, tetap semangat, dan untuk next time-nya semoga kita lebih, mampu lagi ya Ibu ya di dalam, coaching ini, di posisi coach dan, coach dan coachee. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan selamat siang. Terima